Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zid lana ilma warzuqna fahma ya dzal jalali wal ikram. Fahadal yawm insyaallah natakallam an hadis al-mutawatir. Qad marra bina kalam an al-farq baina hadis wal khabar wal athar. Wa kadzalika al-furuq ikhtilafat ini wajhul iftiraq baina al-hadis an-nabawi wal hadisu al-qudsi. Kadzalika al-farq baina al-ahadis al-qudsiyah ma'a al-Qur'an al-Karim. Bihaisu Al-Quran ma'a hadis nabawi ma'a hadis al-qudsi fihi syabah qad yakun ba'dun nas ya'taqid anna qalahu rasul ada hadis nabawi wa kadzalika ayatul Quran qalahu rasul dzalika al-mustasyrikun fil gharb qalu annal islam din mubham anal islamu dinun mubhamun limadha li anna kaifa nufarriq baina qauli an-nabi alaihi salatu wasalam annahu hadis wa qaulu nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Quran ma anna killahuma masdaruhu wahid yani sadirun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad takallamna an hadhihi al-qadiyah irji'u ila mabhas as-sabiq wal an nurid an natakallam an al-hadis al-mutawatir. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang hadis mutawatir. Singkat saja ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Ini pengantar saja, nanti kalau antum mau belajar lebih jauh nanti ada kitab-kitab khusus yang akan membahas untuk masalah mutawatir. Taib na'ti ilal kitab. Al-kalimatu al-jadidatu. Afwan. Al-kalimatu al-jadidatu. Syufuna bi'tibari mushtaqun tataba'a yatataba'u at-tatabu' qadaya ru'yatun istahala yastahilu sara mustahilan al-his muta'ammidun tabawwa'a yatabawwa'u tatbiq bi'tibar mada bihaisu bihasabi laisa bi'tibar misal hadis bi'tibari at-turuq an-naql ilaina. Naam. Bi'tibar maknahu min jihah. Tuqassim at-tullab fi ma'had Abi Bakar As-Siddiq bi'tibari al-wasilah an-naql, wasilatun naql ila al-ma'had. Tuqassim at-tullab fi ma'had Abu Bakar As-Siddiq bi'tibari mutazawij au ghairu mutazawij ala hasabi bihasbi sesuai dengan klasifikasi ini bi'tibar mushtaqun mushtaq wadih ada mushtaq jadi diambil dari kata lain mushtaq tataba'a ya tataba'u mengikuti setelahnya kami selitala yatlu ja'a ba'dahu tataba'a ya tataba'u manahu ja'a ba'dahu. Jadi datang berkelindan, datang terus-menerus. At-tatabu min tataba'a ya tataba'u. Keberlanjutan ya. Qadaya umur. Jamak min qadiyah. Ru'yatun ru'yah bil basar, ru'yah penglihatan. Istahala yastahilu sara mustahilan. Manahu menjadi mustahil. Al-his indra muta'ammidun bersandar, disandarkan. Tabawwa'a yatabawwa'u mengambil tempat ya, mengambil tempat duduk. Tatbiq tanfidz penerapan. Al-mustalahat jadidah ba'dain insyaallah. Taqsimul khabar bi'tibari turuqin naqlihi ilaina. Taqsimul khabar bi'tibari turuqin naqlihi ilaina.
Jadi pembagian khobar berdasarkan jalan sampai ke kita. Jadi khobar itu kan bisa hadis ya, bisa asar juga. Tetapi yang dimaksud di sini khobar itu ya hadis maksudnya secara spesifik karena kita membahas mustalahul hadis. Nah, hadis yang datang ke kita itu jalannya macam-macam. Ada jalan hadis itu minoritas, ada jalan hadis mayoritas. Nah, maksudnya sampai ke kita itu jalannya melalui metode yang mana, gitu. Melalui jalan yang mana nanti akan kita bahas di sini. Yan qasimul khabar bihadal i'tibar ila qismain. Nah, kita membagi khobar dengan pembagian seperti ini kepada dua bagian. Mutawatirun ahadun. Jadi khobar mutawatir dan khobar ahad. Saya kira mahasiswa sering ya mendengar tentang ini. Tentang khobar mutawatir dan khobar ahad. Ini sudah tidak asing lagi. Tetapi nanti pembahasan ini akan kuat hubungannya dengan pembahasan di usul fikih. Punya korelasi yang sangat erat ya dengan pembahasan di usul fikih. Karena nanti kaitannya dengan dalil hukum. Kalau kita di usul fikih itu kan ada dalil hukum. Kita ada dua, yang disepakati dan yang tidak disepakati. Yang disepakati kita punya dalil, sumber dalil itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Itu ya, yang disepakati, qiyas. Yang tidak disepakati nanti ada satu zara'i, ada istihsan, ada qaul sahabi, ada istishab, ada syara' man qablana, dan seterusnya. Nah, kaitannya mutawatir dan ahad ini adalah sumber hukum Islam yang disepakati karena dia masuknya di dalam ranah hadis. Sehingga nanti dalam pembahasan usul fikih, ketika membahas tentang sunnah atau hadis itu, nanti kita dihadapkan dengan dua pembahasan besar, yaitu mutawatir dengan konsekuensi hukumnya, hadis ahad dengan konsekuensi hukumnya. Tetapi hari ini kita tidak akan berbicara banyak tentang itu, kita hanya membahas tentang pengertian dan konsekuensi ringan, ya, konsekuensi permukaan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita lihat coba. Al-mutawatir. Huwa lughatan. Al-mutawatiru huwa lughatan. Lughatan itu kemarin sudah kita bahas ya. Mansub binas'il khafid. Harusnya huwa fi lughatin. Tetapi fi-nya kita buang. Kita ganti dengan langsung lughatan. Khafid tahu khafid ya. Khafid itu yang sekarang lagi tersebar ini loh. COVID-19. Virus. Khafid itu jar, harful jar. Huwa fil lughatin, tetapi kita mahdhuf ya, dibuang, akhirnya jadi lughatan. Ismun fa'ilun, jadi mutawatir itu adalah isim fa'il. Mustakun yang diambil dari at-tawatur. Aslinya at-tawatur. Isim fa'ilnya mutawatir. Wa huwa at-tatabu, maknanya adalah at-tatabu, berkelanjutan, berketerusan. Ini makna lughah. Taqul tawatarat al-akhbar, berkelanjutan berita itu. Idza tataba'at wa ja'a ba'duha isra ba'din. Idza tataba'at, ketika datang berkelanjutan terus menerus, wa ja'a ba'duha isra ba'din, dan datang sebagiannya setelah sebagian yang lain. Uqiba, isra itu uqiba, setelah. Wa ja'a ba'duha isra ba'din. Itu yang disebut dengan tatabu atau mutawatir secara bahasa. Pengertian secara bahasa saja tidak cukup. Kemarin sudah saya bahas, pengertian itu setidaknya ada dua, secara bahasa dan istilah, atau secara bahasa dan syarak. Tergantung di syarak itu ada definisinya atau tidak. Kalau di syarak tidak ada cover definisinya, maka kita mengambil dari istilah. At-ta'rif istilah maknahu mastalahu alaihi al-ulama. Apa yang disepakati oleh para ulama di bidang ilmu tersebut loh ya, bukan di bidang ilmu yang lain. Maka antum akan tidak tepat ketika
memberikan definisi hadis tetapi bukan dari muhaddisin. Kita misalkan definisi hadis menurut ahli sejarah, ini kan berarti tidak tepat. Ulama yang mengistilahkan hadis itu harus dia disiplin ilmunya, jadi hadis. Ya hadis, ulama hadis. Definisi Al-Quran misalkan menurut ulama fikih, nanti akan berbeda dengan definisi Al-Quran menurut ulama qiraah, qurra, sangat berbeda. Maka dari itu definisi perlu dua ya, satu lughah dan istilah, atau lughah dan syarak. Untuk nanti kalau di kampus juga akan pakai dua definisi ini. Istilahan, wastilahan, yakni wa fi istilah, wa fi istilahin aslinya. Ma'tuf ya, tapi fi-nya juga nasil khafid jadi wastilahan. Ma rawahu adadun katsirun an mislihim. Ma rawahu, apa yang diriwayatkan, hu yaitu ma kembalinya, adadun katsirun jumlah yang banyak, an mislihim yang serupa dengan yang meriwayatkan itu. Min awali sanadi, dari awal sanad, ila muntahahu sampai akhir sanad. Yastahilu ayattafiqu alal kadhibi, yastahilu mustahil ayattafiqu, mereka ini rawi periwayatnya, para periwayat, yattafiqu bersepakat alal kadhib untuk berdusta. Wa kana masdaru naqlihim al-his. Ini ada beberapa catatan ya yang perlu untuk perhatikan. Marawahu adadun kasirun an mislihim. Ya. Ini an mislihim ini. Jadi marawahu adadun kasirun an mislihim. Apa, yaitu hadis ataupun khobar ataupun asar. Di sini maksudnya hadis, rawahu yang diriwayatkan, adadun kasirun an mislihim. Jumlah yang banyak an mislihim dari satu tobakot. Ini gini maksudnya. Jadi hadis itu kan kita ambil dari Nabi ya. Si Nabi, kemudian nanti setelah Nabi ada zaman namanya zaman sahabah. Sahabah itu jumlahnya sekian ratus ribu, nanti ulama berbeda pendapat. Setelah zaman sahabah habis, sekian ratus ribu itu, nanti masuk ke zaman berikutnya, zaman tabi'in. Sekian ribu itu ya, sekian ratus ribu, bahkan sekian juta mungkin. Tabi'in selesai, nanti ada zaman tabi'ut tabi'in. Setelah zaman tabi'ut tabi'in, nanti ada zaman selanjutnya, ya, ulama-ulama selanjutnya. Sezaman itu maksudnya yang diriwayatkan yang jumlahnya banyak, an mislihim, satu tobakot. Jadi zaman sahabat itu namanya tobakot. Jadi dari Nabi kemudian ke sahabat, sahabat itu dalam satu tobakot, dalam satu zaman itu yang meriwayatkan banyak sekali hingga mustahil untuk mereka bersepakat untuk yuk sama-sama kita pasukan hadisnya, tidak bisa karena saking banyaknya yang meriwayatkan. Standar banyaknya apa? Tidak nyebrang tobakot ke bawahnya, tetapi dalam satu tobakot yang dinilai. Jadi hadis A misalkan kemudian diambil dari Nabi, diriwayatkan oleh para sahabat. Dan sahabat itu, sesama sahabat, semuanya, mayoritas itu meriwayatkan hadis itu sama dari Nabi. Dan mereka tidak mungkin mau diajak berdusta, tidak memungkinkan untuk ada beberapa sahabat yang ngajak bersepakat untuk kemudian memasukkan, ini tidak mungkin. Sisinya dua. Yang pertama karena banyaknya, kemustahilan itu tidak terjadi pendustaan yang mustahil karena banyaknya jumlah. Yang kedua karena sahabat itu udul. Sahabat itu semuanya adil. Jadi kredibilitasnya top, kan? Dapat lisensi dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adil semua. Adil itu maksudnya punya kredibilitas ya, bukan adil dalam nimbang, punya kredibilitas kalau dalam hadis. Nah, an mislihi maksudnya dari satu tobakot sahabat itu tidak turun ke bawah. Tobakot sahabat yang jumlahnya ratusan ribu itu semua mayoritas meriwayatkan hadis itu sama. Jadi maksudnya an mislihim itu an mislihim fit tobakot. Jadi sesama mereka dalam satu tobakot. Kemudian diperjelas lagi min awali sanadi ila muntaha, dari awal sanad sampai ke bawahnya. Maka yang dimaksud dengan an mislihim itu bukan hanya berhenti di para sahabat, tetapi sampai ke kita.
Nah, sahabat sudah selesai ya, banyak yang meriwayatkan, kemudian diambil oleh tabi'in. Di zaman tabi'in, hadis A tadi diriwayatkan oleh banyak sekali tabi'in, sehingga mustahil di antara mereka bersepakat untuk mendustakan hadis itu, untuk membuat hadis itu jadi berubah lafadznya atau maknanya. Dari zaman tabi'in turun lagi ke tobaqot tabi'ut tabi'in, an mislihim lagi. Jadi sezaman, seera itu semuanya meriwayatkan hadisnya sama, baik lafadz maupun makna. Nanti ada dua pembagian hadis mutawatir, lafadz maupun makna. Ila muntaha, sampai akhirnya. Jadi sampai awal, dari awal sanad sampai akhirnya, dari kita sampai Rasul, sampai muntaha sanad. Awal sanad kan yang terakhir ya, dari pembacaan hadis dari kita yang ngambil hadis itu, kemudian lanjut ke tobaqot atasnya kita, tobaqot atasnya lagi. Tobaqot itu era ya, zaman atasnya terus sampai Nabi. Sehingga yang meriwayatkan banyak sekali. Dalam kitab Mustalahul Hadis antum bisa melihat nanti ada dun kasirun, itu ada yang mengatakan minimal 4. Tapi ini pendapat minoritas ya. Ada yang mengatakan minimal 5, ada yang mengatakan minimal 10. Karena Bani Israel itu jamaah dikatakan 10. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan macam-macam. Tetapi akhirnya para ulama mengambil jalan tengah itu. Ada dun kasirun, itu adalah jumlah yang banyak yang mustahil untuk mereka bersepakat di dalam pemalsuan hadis. Jumlahnya banyak. Tapi kalau jumlahnya misalkan 100 dan masih mungkin adanya pemalsuan, maka 100 itu belum dibilang banyak, belum dikatakan banyak. Atau jumlahnya misalkan 500 tetapi masih ada kemungkinan memalsukan hadis dari 500 orang, maka dia disebut dengan adat yang qalil, bukan adadun kasirun. Adadun kasirun itu jumlah banyak yang mustahil mereka bersepakat dalam memalsukan hadis itu. Kayak misalkan antum dengar Ustadz Ilyas mengatakan besok libur, ketua kelasnya. Kemudian ketua kelas bilang sama naibnya, wakil, bendahara, sekretaris, besok Ustadz Ilyas bilang besok libur. 4 orang ini kemudian, nggak usah, besok kita tetap masuk aja. Anak-anak kita bilangnya bahwa besok masuk. Antum bersepakat 4 orang itu masih mungkin. Masih mungkin. Tetapi kalau se-UMS antum ajak sepakat untuk memalsukan hadis yang diriwayatkan dari Ustadz Ilyas bahwa besok itu libur, itu tidak mungkin. UMS jumlahnya berapa ya? 28.000 lebih kan. Nah ini maka dari itu ini tidak mungkin. Maksudnya hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari satu tobaqot ke tobaqot yang lain, jumlahnya sangat banyak dan mustahil untuk bersepakat dalam kadzib, dalam kedustaan. Ini ya. Yastahil ayat tafiku alal kadzib. Ya tafiku itu artinya para ruwat, para periwayat hadis. Baik, lanjut. Wa kana masdaru naqlihim al-his. Wa kana masdaru naqlihim al-his. Dan masdar naqlihim sumber nakelnya, sumber perpindahannya itu adalah his. Jadi yang meriwayatkan itu tidak dengan logika tapi dengan his. Jadi dia melihat atau mendengar. Panca indera yang digunakan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang sifatnya panca indera. Jadi misalkan dia mendengar Rasulullah bersabda, atau dia melihat Rasulullah melakukan sesuatu, maka dia meriwayatkan hadis itu. Ya, jadi semua orang melihat Rasulullah melakukan itu. Kan keren gitu ya. Berarti kan ini sulit sekali dilakukan kesepakatan itu. Maka dari itu misalkan ya Rasulullah suatu ketika ngisi di masjid dengan para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan man tabawwa alayya muta'ammidan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku maka dia akan mendapatkan tempat di neraka. Yang mendengar satu masjid dan banyak sekali para penduduk Madinah. Satu masjid membludak lebih banyak dari satu masjid. Semuanya mendengar Rasulullah berkata itu. Sabdanya Rasulullah didengar oleh telinga para sahabat secara langsung. Dari sahabat yang banyak itu kemudian nanti diriwayatkan ke bawahnya, ke para tabi'in. Tabi'in meskipun tidak mendengar dari Nabi secara langsung, tetapi jumlah yang banyak di era sahabat itu sudah mencukupi untuk perpindahan nakal itu tadi. Gitu ya. Jadi tabi'in juga harus mendengar para sahabat itu sendiri mengatakan.
bahwa Rasulullah bersabda demikian, demikian, demikian. Jadi nakalnya itu pakai his, ya. Bukan pakai logika. Bukan pakai logika. Tetapi pakai his. Jadi harus mendengar atau melihat. Sehingga kalau kita terapkan kaidah ini di dalam keilmuan yang lain, wah ini susah sekali, sulit. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang pasti sahih. Bukan pasti sahih, justru bahkan dia lebih kuat dari sahih. Kenapa bisa seperti itu? Karena mustahil orang itu kadzib. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu kan mutawatir juga. Meskipun Al-Quran bukan hadis. Tetapi ada hadis yang derajat periwayatannya itu sama dengan Quran. Hadis-hadis mutawatir. Dan itu jumlahnya sangat sedikit di dalam Islam. Sedikit sekali. Yang lebih banyak beredar itu hadis-hadis ahad. Nah dari hadis ahad itu nanti kemudian para ulama menaruh zon, prasangka. Apakah hadis ahad ini sahih, hasan, atau dhaif? Baru kemudian labelisasi itu adanya di hadis ahad, bukan di hadis mutawatir ya. Bentar ada motor lewat. Hadis ahad itu baru dapat labelisasi, dia itu sahih, hasan, atau dhaif. Tetapi tidak mungkin labelisasi itu diberikan di hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu hadis yang sudah kuat dari sananya. Jalurnya itu seperti Quran, cara-cara mindahnya khobar itu seperti Quran. Maka hadis mutawatir ini tidak hanya kuat, dia lebih kuat dari yang kuat itu. Seperti Quran, tidak hanya sahih, dia lebih dari sahih. Kesepakatan banyak orang. Hampir menyerupai ijma ya, hampir ya. Tetapi kalau ijma kan tidak ada yang mengingkari sudah. Tapi kalau hadis mutawatir bisa jadi sebagian sahabat tidak mendengar hadis itu. Tetapi jalurnya sangat banyak. Taib itu. Kita kembali ya. Sampai mana tadi? Wa kana masdarun naqlihim al-his, dan sumber perpindahannya itu dari his, dari indera. Kita masuk ke syurut mutawatir. Syarat mutawatir apa sehingga hadis itu dapat dikatakan dia hadis yang mutawatir, hadis yang kuat? Ini hadis ngeri sekali nih ya, hadis mutawatir ini harus ngeri hadisnya. Hadisnya ketat sekali, kuat sekali. Ketat nih. Antum tahu ilmu mustalahul hadis itu yang kita pelajari ini ya. Ini baru sebagian kecil sekali yang kita pelajari. Ilmu mustalahul hadis itu adalah ilmu penjaga agama, karena kata Ibnu Mubarak. Kalau tidak ada mustalahul hadis, maka agama ini jadi kayak apa itu? Kalau laulas sanad, kalau tidak ada sanad, maka agama ini kayak apa? Jadi ilmu ini ilmu yang luar biasa, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain selain umat Islam. Misalkan, mohon maaf di saudara-saudara kita Nasrani. Di Nasrani itu ada enggak silsilatur rijal itu? Ada enggak kemudian ilmu mustalahul Injil apa mustalahul apa? Wah itu sulit, cuma diketemukan di dalam Islam loh itu. Untuk menjaga satu khobar itu autentik dari Nabi, itu semua periwayatannya harus ketat sampai ke kita. Luar biasa sekali. Kalau kita terapkan di cabang keilmuan yang lain ini bisa nggak akan lolos ini. Ini cuma kita terapkan di hadis loh ya. Antum tidak boleh menerapkan ilmu mustalahul hadis ini, jarah wa ta'dil itu misalkan. Penilaian terhadap rawi, kredibilitasnya, kekuatan hafalannya. Itu tidak boleh antum ambil dari metode mustalahul hadis ini. Jadi misalkan antum tahu bagaimana caranya menilai hadis mutawatir. Kemudian antum pakai itu untuk menilai orang lain. Di luar ilmu hadis. Wah ini tidak boleh. Berat ini, berat. Kita untuk menilai diri kita sendiri aja, nggak karuan. Kita pakai ilmu ini untuk nilai orang lain, nggak boleh. Nanti ini yang akan menjadikan kita akhirnya bilang, wah ustadz itu tidak sesuai standar sunnah, ustadz ini tidak sesuai standar sunnah. Jadi repot ini, nggak boleh. Jarah wa ta'dil itu buat hadis, bukan buat menilai orang. Apalagi karena kita benci sama orang itu, kemudian kita jarah wa ta'dil. Wah, nggak boleh seperti itu. Ini cuma untuk hadis saja. Karena memang yang perlu dijaga ketat hadis. Al-Quran juga apakah kita terapkan ilmu mustalahul hadis ini? Al-Quran lebih ketat lagi. Al-Quran lebih ketat. Al-Quran bahkan punya garansi yang menjamin itu Allah langsung. Bukan cuma para sahabat, bukan cuma manusia yang menjamin keasliannya Al-Quran, tetapi Allah langsung. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita kembali ya. Kita lihat bagaimana syarat-syaratnya. Syurutul mutawatir. Minat ta'rifis sabiq
yatabayyanu lana annahu la budda lil mutawatiri min syurutin arba'atin hiya. Dari ta'rif yang 4 itu kita mengambil kesimpulan bahwa syarat dari mutawatir itu ada 4 setidaknya. Yang pertama ayarwiyahu adadun katsirun. Jadi hadis mutawatir itu hendaknya diriwayatkan oleh jumlah yang besar. Nah, jumlah yang besar tentu nanti ulama berbeda pendapat ya. Yang jelas jumlah yang besar itu di dalam garis bawah dilingkari itu adalah jumlah yang mereka mustahil untuk berdusta. Misalkan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat dalam hal jumlah jamak ya, jumlah jamak. Nanti kan jamak kaitannya sama banyak ya. Ada yang berpendapat jamak itu ya 2, itu sudah jamak. Ada yang mengatakan jamak itu 3, gitu kan. Minimal sholat sholat berjamaah itu 2, berarti jamak itu 2. Tapi ada yang mengatakan tidak 3, gitu. Karena apa? 2 itu bukan jamak, musannah. Tapi kalau jamak itu 3 ke atas. Itu lain-lain ya, perbedaan ulama banyak di sana. Yang jelas banyak di sini maksudnya adalah banyak yang mustahil orang bersepakat untuk membuat hadis itu miring ya, membuat makar terhadap hadis itu. Antakuna hadhil kasratu fi jami'i tabaqati sanad. Hendaknya jumlah besar ini berada di semua tabaqati sanad. Tabaqat sanad adalah era periwayatan. Jadi era sahabat banyak, era tabi'in yang meriwayatkan juga banyak, era tabi'ut tabi'in juga banyak. Sampai ke era para ulama salaf banyak semua, sampai ke era kita juga banyak. Tetapi tentu yang dijadikan pertimbangan cuma sampai era ulama salaf saja. Era kita itu sudah tidak jadi pertimbangan hadis lagi. Jadi misalkan kita membaca hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Sahih Bukhari, kemudian kita meriwayatkan, kita menjadi rawi selanjutnya, mengklaim diri kita jadi rawi. Misalkan Imam Bukhari hadasana sampai Nabi, kemudian kita bilang hadasani Imam Bukhari meriwayatkan kepada saya di dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita jadi rawi selanjutnya ya tidak bisa. Karena kredibilitas kita itu sudah anjlok di bawah, sudah ambiar, nggak karuan. Jauh, nanti kita akan berbicara tentang kredibilitas. Gitu. Jadi setiap tabaqat sanad memiliki rawinya, memiliki periwayatannya. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Ayastahila ittifaquhum alal kadhib. Mustahil mereka yang meriwayatkan itu bersepakat dalam kebohongan untuk memalsukan hadis. Ayakuna masdaro naqlihim al-his. Hendaknya sumber nakalnya itu adalah his. Min ru'yatin, dari ru'yah, basor, melihat, au samain, atau pendengaran. Wa nahu dzalika, atau selain itu, yang penting his ya, yang penting his. 4 ini yang minimal menjadi syarat hadis itu mutawatir. Dan ini saya kira penting sekali untuk antum fahami, karena sekali lagi hadis mutawatir itu sedikit jumlahnya di dalam teks dalil, sedikit sekali. Tetapi yang banyak adalah hadis-hadis ahad. Nah, dari hadis ahad itu nanti akan muncul yang disebut dengan derajat hadis ya, derajat hadis. Bisa jadi sahih, hasan, atau dhaif. Kemudian hadis mutawatir ini juga dia harus diriwayatkan dari his. His itu baik dia melihat, mendengar, atau bisa juga malmus ya, dia meraba, masmum gitu kan. Masmum dia mencium bau, atau dia mazuk ya, merasakan. Tetapi tidak boleh kita memasukkan akliyat di dalam hadis mutawatir itu. Logika akal tidak bisa, karena itu bukan his. His itu panca indera. Jadi rasional, satunya rasional itu dia harus empiris. Hadisnya harus empiris. Nah, di barat gegeran empiris ya, ilmu pengetahuan harus empiris. Sebenarnya Islam sudah punya tradisi itu. Untuk meriwayatkan hadis mutawatir kita perlu empiris ya. Di Islam juga ada seperti itu. Tapi saya kira ini jelas ya. Kita masuk ke
taksim mutawatir ila lafdi wa ma'nawi. Di pembagian hadis mutawatir kepada hadis mutawatir lafdi, hadis mutawatir maknawi. Yan qasimul mutawatir ila qismain, mutawatirun lafdhan wa ma'nan. Jadi pembagian hadis mutawatir itu dibagi dua. Mutawatir lafadz dan makna, wa mutawatir makna faqat. Kalau antum bingung sama pembagian ini pembagian yang jelimet menurut saya. Jadi pembagian mutawatir kedua, bagian satu mutawatir lafdhan wa makna, yang kedua mutawatir makna. Harus ada fakotnya ini ya. Mutawatir makna gitu saja, nggak usah pakai fakot, terlalu berpanjang-panjang. Satu, kita lihat al-mutawatiru lafdhan wa maknan. Mutawatir lafadz dan makna. Lafadz itu maksudnya ya redaksi lafadznya, makna itu makna yang terkandung. Makna yang terkandung. Misalkan saya meriwayatkan hadis secara makna, itu Rasulullah itu berpesan kepada kita untuk semua niat itu kalau bisa untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu makna. Tetapi lafadznya innamal a'malu binniyat. Nah, itu lafadz. Bolehkah kita meriwayatkan hadis secara makna? Boleh. Asal di terakhir dari periwayatan itu kita memberikan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Misalkan saya meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat ya. Kemudian saya riwayatkan dengan makna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likullil maqasid ayyakuna maqsuduhu ilallah. Au kama qala Nabi. Jadi terakhirnya harus dikasih au kama qala Nabi atau sebagaimana yang Rasul sebutkan. Sehingga kita tidak menyandarkan hadis makna itu langsung kepada Nabi. Jagani kalau seandainya lafadznya keliru. Tapi kalau sudah lafzi, dia harus tepat. Tidak boleh ada yang keliru. Karena kalau ada yang keliru kemudian kita riwayatkan, kalau cuma diajarkan kadang-kadang keliru dikit-dikit tidak masalah ya. Tapi kalau diriwayatkan, kok ada keliru satu huruf saja, nah itu nanti bisa berubah hadisnya. Bukan sudah berubah esensinya. Kita mengenal di dalam bahasa Arab itu kullama zada mabna zada makna. Setiap bertambah mabna, susunan huruf dalam bahasa Arab bertambah maknanya. Nah, kita nambahi satu huruf saja di periwayatan hadis bisa maknanya bisa owah ya, bisa berganti, bisa berubah dari makna asli. Al-mutawatiru lafdhon wa ma'nan huwa mattafaqar ruwa fihi ala lafdihi wa ma'na. Jadi apa yang disepakati oleh para rawi di dalam periwayatan itu ala lafdihi wa ma'na. Lafaz dan maknanya disepakati. Misaluhu qauluh sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba sapa wonge kadzaba apus mendustai ya dusta alayya berdusta atas namaku muta'ammidan sengaja berdusta atas nama Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nari, maka hendaknya dia siap-siap yatabawa untuk menduduki tempatnya, maq'adahu tempat duduknya, minan nari di neraka jahim ya, di neraka jahannam an-nar. Ada sebagian ulama mengatakan nar ya nar gitu saja, tidak neraka khusus karena nanti kaitannya sama amal yang lain. Man kadzaba, siapa yang berdusta atas namaku muta'ammid dan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis ini nyinggung orang yang suka memalsukan hadis. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa makan terong itu bermanfaat bagi kesehatan. Hadis riwayat siapa misalkan? Bukhari ya, itu kan memalsukan. Padahal Imam Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadis terong seperti itu. Barang siapa pagi-pagi sarapan gorengan, maka dia akan sulit jodoh. Hadis riwayat siapa misalnya. Nah itu kan kadzaba alayya, muta'ammid, dan jadi berdusta atas nama, mencatut nama Nabi untuk hadis dusta. Maka tempatnya adalah di neraka. Nah hadis ini man kadzaba alayya muta'ammidan ini hadis mutawatir yang disepakati oleh para ulama. Baik secara lafadz maupun makna. Yus plek kayak gitu. Sama seperti Quran ya, sama seperti Quran. Jadi lafadznya seperti itu, maknanya juga sama. Para ulama sepakat makna dari hadis ini bahwa ini adalah larangan memalsukan hadis. Larangan berdusta atas nama Nabi. Maknanya seperti itu disepakati.
lafadznya juga seperti ini, plek, disepakati. Ini mutawatir lafdun wa makna, ini mutawatir yang paling grade-nya paling tinggi, premium nih paling tinggi. Ini kita lihat ada catatan kakinya di sana nomor 1 hamisnya undur Tadribur Ruwah fi Syarah Takribun Nawawi, ini punyanya Imam Nawawi. Kitabnya Tadribur Rawi. Tadribur Rawi. Kitab ini sangat masyhur sekali di kalangan para ahli ilmu. Nah, silahkan para mahasiswa bisa mencari Tadribur Rawi punyanya Imam Nawawi. Kita selesaikan dulu ya, tidak kelamaan. Ba, mutawatir makna fakat, mutawatiru makna. Fakat ini enggak usah karena dia makna ya sudah makna, lawannya dari yang atas. Huwa mattafaqat fihil ahadisul mukhtalifatu ala makna wahidin mustarikun bainahuma. Jadi ulama para periwayat hadis bersepakat dari hadis-hadis yang banyak. Al ahadisu mukhtalifah. Jadi ada hadis banyak tetapi lafadznya beda. Hanya maknanya sama. Gitu. Makna wahid mustarik bainahuma, tetapi satu makna itu mustarik. Itu bukan mustarikun ya. Makna wahidin mustarikin. Yang mustarik itu sifat dari wahidin. Nah, manut. Jadi satu yang sama. Bainahuma di antara hadis-hadis tersebut. Wan farada kullu hadisin bimaknahu khos. Dan setiap hadis itu punya lafadz redaksi yang khusus, menyendiri dalam lafadz tetapi maknanya sama. Misalnya, raf'ul yadain fid du'a. Jadi hadis tentang mengangkat tangan di dalam doa. Kenapa seperti ini? Karena hadisnya banyak. Nabi itu kadang dalam istisqa yang angkat tangan itu sampai tinggi sekali. Minta hujan itu sampai tinggi, sampai ridanya, selendangnya itu jatuh. Suatu ketika Rasul mengangkat tangan sedada. Suatu ketika di dalam sholat yang lain Rasul mengangkat tangan itu sebahu. Dan banyak-banyak lain-lain. Tetapi semuanya sepakat ketika Rasulullah berdoa secara makna ya, berarti secara makna Rasulullah berdoa mengangkat tangan. Tapi lafadz hadisnya banyak. Misalkan hadis istisqa nanti lafadznya berbeda dengan hadis sholat ketika selesai sholat mengangkat, atau ketika sholat Jumat misalkan yang mengangkat tangan juga tetapi lafadznya nanti berbeda. Cuman esensinya sama, yang doa berarti mengangkat tangan gitu. Berarti raf'ul yadain fid du'a itu maknanya sama, lafadznya berbeda. Faqad warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis katsirah kullu hadis minha fihi annahu raf'ul yadain fid du'a. Jadi hadisnya banyak. Di dalam hadis itu maknanya satu, tapi lafadznya macam-macam. Ma'anna tilkal ahadis ja'at fi qadaya mukhtalifatin. Kita lihat, meskipun demikian, ya, hadis itu datang dalam qadaya yang bermacam-macam, dalam umur yang bermacam-macam. Wal makna mustarik, dan maknanya mustarik, jadi satu, bainahuma, wa huwa raf'ul yadain ila sama' inda du'a. Dan lafadznya macam-macam, tetapi maknanya satu. Intinya Rasul itu mengangkat tangan ketika berdoa. Hukum mutawatir. Minggu depan insya Allah kita bahas satu-satu dari awal lagi, nanti kita baca. Al hadisu al mutawatir bikis maihi yufidul yakin. Hadis mutawatir itu dengan pembagian yang tadi kita sudah bagi, yufidul yakin. Jadi berimplikasi sebuah keyakinan. Kayak Al-Quran itu, Al-Quran yufidul yakin, al-qata' yufidul yakin. Wahuwal qat'u, yaitu qat'i. Qat'i itu artinya valid dan kuat. Bisihhatin nisbatihi ila man nukila anhu. Bisihhatin nisbatihi, dengan kesohihan nisbahnya ila man nukila anhu, dari orang yang dinukilkan dari hadis itu. Maksudnya dari Nabi. Nisbatnya kan kuat sekali itu. Maka efeknya kita harus ngapain? Fayal zamutasdikuhu ingkana khobaron. Maka kita wajib membenarkannya, mengimaninya, meyakininya kalau itu khobar. Watadbikuhu ingkana tolaban, dan kita wajib menerapkannya kalau itu adalah perintah, tolab. Jadi hadis itu ada dua, hadis khobar dan hadis tolab. Hadis khobar itu misalkan Nabi mengkhabarkan asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat misalnya.
anta lidal amatu rabbataha itu, wa anta rakhu fatal ura tatawaluna fil bunyan, dan seterusnya. Hadis-hadis khobar itu. Kalau datangnya hadis khobar dan mutawatir, maka kewajiban kita apa? Tasdik, membenarkan hadis itu. Tapi kalau hadisnya itu adalah tolab, permintaan atau larangan misalkan, maka kita harus segera mengeksekusinya. Kalau tolab misalkan hadis mutawatir yang berkaitan dengan tolab, ada Rasulullah memerintahkan kita untuk sesuatu dan hadisnya mutawatir, maka kita wajib untuk menerapkan sesuatu itu, melaksanakan perintah itu, tanfiz perintah itu. Nah, itu. Dan ini sedikit ya, tidak banyak. Tapi nanti ada hadis ahad yang mengcover itu. Jadi sikap kita terhadap hadis mutawatir adalah dua. Kalau dia adalah khobar, maka kita wajib mengimaninya. Kalau dia adalah tolab atau nahi, ya, tolab, maka kita wajib mengamalkannya. Atau nahi, maka kita wajib melaksanakannya juga dengan menjauhi perkara yang dilarang itu. Khalas, saya kira cukup. Nanti bisa dibaca-baca lagi dari atas ya. Kemudian nanti minggu depan insya Allah kita ulangi lagi pembahasan ini. Kita tidak usah buru-buru, bisa antum ya, pemahamannya bisa ngumpul lah, jangan buru-buru. Dan saya berharap antum di rumah juga membaca buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan hadis mutawatir ini sebelum kita pindah ke hadis ahad nanti. Taib naktafi ala hada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.